Baru 2 bulan tuh udah ngeluh capek gitu ya. Atau aku juga pernah sih. Udah pernah. Halo guys, balik lagi di One on One Podcast Show. Oops, you listen, we talk. Yeay, di pagi ini aku nggak sendiri, kita ditemenin sama cewek-cewek cantik. Halo kak, kenalan dulu siapa namanya? Oke, aku ya. Aku Wira, alumni ya bisa dibilang ya, fresh graduate dari UPN jurusan Ilkom angkatan 2019. Oke, kalau satunya? Kalau aku Sinta, aku dari Teknik Kimia angkatan 22. Oke, nah kan kita udah bareng sama cewek-cewek cantik nih ya. Sebenarnya kita mau ngobrolin apa sih gitu. Jadi kak, kita tuh hari ini mau ngobrolin tentang wanita dan passionnya. Gila, keren gak sih? Keren banget ini, keren. Apalagi sama cewek-cewek keren gitu kan. Nah mungkin sebelum ngobrol lebih jauh, aku pengen nanya nih sama cewek-cewek cantik sekalian ini kan. Kalau Kak Wira ini kan tadi dari Ilkom ya. Betul. Itu kalau aku lihat sama karir yang sekarang berarti sebenarnya linear lah ya gitu. Nah berarti masuk Ilkom tuh emang udah ada keinginan dari dulu apa gimana? Kalau keinginan banget tuh sebenarnya enggak, karena aku jujur menghindari matematika. Jadi cari jurusan yang kayak kalau bisa nggak ada hitung-hitungannya. Ternyata ada juga sih sebenarnya di Ilkom. Dan yang kedua, karena anaknya suka ngomong kayak dari SMA jadinya harus ada jurusan yang bisa memfasilitasi. Cari wadah, bener ya, cari wadah buat bisa nge-explore public speaking gitu. Nah kalau dari Sinta sendiri gimana? Kalau aku sebenarnya jujur, aku awalnya pengennya soshum sebenarnya, sama kayak Kak Wira pengen hindari matematika. Iya kelihatan ya, sama yang sekarang. Kelihatan nih. Cuma ternyata rezekinya emang di Tekim, tapi masih selaras sih sama yang aku pengen. Aku pengen kayak nanti explore lebih ke energi kayak gitu. Jadi masih linear lah sama yang aku pengen. Iya, berarti walaupun di teknik nggak menghalangi untuk belajar hal-hal yang berbau public speaking. Kalau bisa dibilang kan pekerjaan kalian ini kayak di depan orang banyak lah gitu ya, sosial gitu kan. Nah, berarti sekarang kesibukannya apa aja kalau Kak Wira sendiri? Aku sekarang sebenarnya aktif di ISEC Indonesia, jadi itu dia full timer juga sebagai head of PR. Dan ya itu aja sih kayak kesibukanku ya. Ya berarti fresh graduate langsung kerja di PR ISEC Indonesia. Menarik sih, nanti aku mau tanya kok bisa perjalanannya sampai sana gimana gitu. Kalau dari Sinta sendiri? Kalau aku pasti masih kuliah karena masih tahun kedua. Terus selain itu aku organisasian juga sama paling lomba-lomba dan volunteeran gitu. Gila, luar biasa aktif banget guys. Kalian harus contoh seperti inilah woman independent woman gitu ini. Nah, tadi kan Kak Wira singgung soal ISEC Indonesia. Sebenarnya gimana kok bisa akhirnya masuk di ISEC Indonesia? Kalau nggak salah di ISEC UPN juga kan dulu betul, kan? Betul. Jadi aku start ISEC itu dari 2019. Jadi dari aku maba udah mulai ISEC kan. Terus di UPN terakhir itu aku role-nya presiden. Jadi kalau misalnya di nasional tuh sebelum kita ke nasional wajib banget ke UNIF dulu gitu. Jadi harus tahu dulu nih kayak gimana tentang ISEC-nya segala macam, baru nanti bisa apply ke full timer ISEC Indonesia-nya. Berarti kalau kayak misalkan waktu ngampus nggak ikut ISEC susah atau emang nggak bisa di ISEC Indonesia-nya? Lebih ke harus ada persyaratannya gitu ya kalau misalnya pengurus ISEC Indonesia-nya. Iya, keren. Nah berarti kalau di ISEC tadi kan bilangnya dari maba udah pengen banget ke ISEC, tapi berarti jadi presidennya itu udah termasuk goals dari awal dong? Enggak. Gimana kok bisa tiba-tiba terpilih menjadi presiden? Betul. Jadi kayak perjalanannya cukup ini ya, Lisa dan temen-temen, kayak aku mulai dulu dengan staff segala macam gitu kan ya. Terus ada kebimbangan kayak tahun ketiga nggak usah lanjut ISEC gitu, karena mau IISMA dan lain sebagainya. But turns out sebenarnya bisa aja kita nyimbangin dengan magang, terus juga kegiatan-kegiatan lain. Dan kayak aku realize aja, ternyata bisa ya. Coba deh kalau misalnya sampai presiden bisa nggak ya disambi buat kuliah atau mungkin kegiatan lainnya. Ternyata tetap bisa gitu. Keren sih. Berarti waktu kuliah emang kegiatannya cuma ISEC aja atau ada lagi? Adalah beberapa ya, kayak yang banyak itu ya. Jadi selain organisasi mungkin ini juga sih, kayak dari organisasi aku jadi bisa belajar tentang bisnis gitu-gitu, jadinya ngeberaniin buat ikut business case competition, terus juga beberapa sharing sama teman-teman kuliah jadi speaker dan lain sebagainya. Nah kalau dari Sinta sendiri nih kan masih baru setahun setengah nggak sih kuliah kan ya, udah ngapain aja nih? Kayaknya aktif banget sih aku lihat di Instagram kan. Jujur kalau misalnya di kuliahnya sendiri aku organisasian dari semester 1 awal. Jadi aku intern di Office of
International Affairs juga di UPN. Terus aku ikut organisasi SRE yang Society of Renewable Energy. Sekarang aku di Head of Marketing. Jadi aku sebenarnya lebih fokus akhir-akhir ini lebih fokus ke marketing, ke public relation, content creating kayak gitu. Jadi di awal-awal itu aku juga akhirnya masuk ke Daewoo Young Creator gitu. Jadi program untuk jadi creators di Daewoo Pharmaceuticals kayak gitu sih. Menarik. Jadi sebenarnya kalian berdua ini sekarang karirnya emang linear di yang berhubungan sama sosial, public speaking kayak gitu ya. Betul. Nah, pertanyaannya, maksudnya kenapa memilih di bidang tersebut? Kan kalau misalkan Sinta kan di teknik ya, kayak bisa aja misalkan berkegiatan yang berhubungan sama teknik-teknik gitu. Kenapa akhirnya kayak kayaknya ini passionku deh di sini gitu. Kenapa gitu? Latar belakangnya apa? Kalau dari Sinta dulu. Kalau dari aku sebenarnya dari kecil tuh udah seneng banget ngomong gitu. Karena aku jadi SMP juga sering nge-MC, terus aku ikut lomba-lomba debat kayak gitu. Jadi aku terbiasa untuk ngomong di depan orang dan aku ngerasa itu nyaman banget gitu. Nah, waktu aku masuk teknik pun aku jadi kayak ya mau nggak mau nih hal ini tetap harus naik, nggak bisa aku tutup gitu. Jadi aku nggak bisa 100% menjadi anak teknik yang 100% belajar gitu. Aku akhirnya tetap mencoba untuk, karena itu aku rasa diri aku sendiri, jadi aku ya udah tetap ikut kegiatan-kegiatan yang tetap public speaking, yang ketemu sama orang kayak gitu. Jadi di situ sih. Berarti ini ya untuk kayak menyeimbangkan kegiatan makanya ikut SRI itu bukan? Itu kan kayak teknik banget kan? SRI itu belajar tentang apa sih kalau boleh tahu? Jadi karena dia Society Renewable Energy, jadi dalam situ tuh kita belajar tentang kasus-kasus dari Indonesia terutamanya yang masih banyak belum ada transisi energinya. Terus kita juga belajar gimana cara kita sebagai anak muda bisa untuk bantu transisi itu lebih cepat kayak gitu sih. Jadi lebih ke sharing ke teman-teman yang di luar sana gimana cara kita bisa berperan gitu di sini. Jadi guys kalau mau ikut SRI tanyanya nih ke Kak Sinta, kayaknya ada di sini link gitu. Nah kalau misalkan mau tanya-tanya soal Isaac, tanyanya ke Kak Wira gitu. Bisa. Gitu. Nah aku mau nanya nih sama Kak Wira, tadi kan nyeritain tentang kegiatan, maksudnya dari awal tuh udah sibuk banget gitu lah ya bisa dibilang jadi dari maba. Sebenarnya kalian ini punya timeline gak sih, kayak kalau aku pribadi nih ya, jadi karena aku gap year, jadi aku tuh udah nargetin pokoknya semester 1 aku mau ngelakuin ini, semester 2 mau ngelakuin ini, biar merasa nggak sia-sia aja waktunya. Karena kadang tau gak sih istilah kayak kalau misalkan ditulis itu jadi rencana, kalau dilakuin jadi action. Nah kayak gitu. Nah kadang tuh sebenarnya kita punya rencana yang bagus, action yang apa sih, mimpi-mimpi yang besar, cuman karena nggak terlalu matang gitu kan dilaksanainnya, jadi kayak kurang mendukung aja ke depannya. Nah kalau dari Sinta sama Kak Wira sendiri gitu, punya nggak timeline itu gitu, punya mind map perkuliahan lah istilahnya? Oke, siapa dulu mau jawab? Kak Wira dulu. Aku awalnya sebenarnya kalau yang mapping banget tuh enggak ya, cuman semenjak aku semester 3 ke atas, aku selalu kayak bikin yearly goals. Jadi kalau misalnya setahun ini aku tuh pengen magang atau aku pengen fokus intern dulu kayak gitu. Jadi lebih ke sananya. Cuma kalau buat spesifik aku mau magang di sini segala macam itu enggak yang terlalu aku tulis banget gitu. Cuman pasti ada yearly goals supaya apa, kayak aku tahu setahun ke depan apa yang aku lakuin itu sebenarnya relevan gitu dengan apa yang pengen aku capai gitu. Kalau dari Sinta sendiri? Aku mirip banget sama Kak Wira dan aku juga gap year sama kayak Lisa. Jadi di waktu gap year itu aku pakai untuk explore diri aku sendiri. Aku pengennya kayak gimana nih. Jadi di depan itu aku udah punya planning. Semester 1 aku mau 1 tahun pertama itu mau fokus organisasi gitu. Terus nanti diselingi sama beberapa lomba gitu. Nanti semester tahun kedua itu aku lebih bakalan ngurusin tentang perlombaan, atau mungkin aku explore lebih jauh ke mungkin kalau misalnya bisa dapat internship or something, itu aku juga bisa coba di situ. Nah makanya guys, aku tuh pernah bikin video tentang tips organisasi gitu, dan di situ salah satunya adalah nentuin goals. Sebenarnya yang penting dari nentuin goals itu adalah itu. Jadi kita tahu kita maunya apa. Kalau kita udah tahu kita maunya apa, jadi tahu harus apa. Karena kan kayak di kampus tuh banyak banget ya kegiatan, kayak mau lomba ada, mau organisasi ada. Takutnya kalau misalkan nggak ditulis gitu rencananya apa, semua diikutin terus ujung-ujungnya nanti lulus kayak ternyata yang ini nih sebenarnya kurang relevan sama aku gitu kan. Nah itu kan berarti bisa dibilang ya berarti adalah ya mind map, walaupun mungkin kayak dalam skala setahun dan lain-lain. Nah bahas soal mind map, tapi kalian kayak ada belajar tentang manifestasi atau law of attraction apa sih? bukan scripting kayak kalau tentang mencapai mimpi itu scripting gitu, ada nggak? Kalau belajar sebenarnya kita kalau yang teoretikal sebenarnya enggak ya, cuman kayak mungkin dalam keseharian kita kayak kita mengalami itu kali ya. Kalau misalnya apa ya, kalau tadi kita ngomongin
Law of attraction sebenarnya kalau misalnya yang aku rasain ya, ini implementasinya adalah gimana sebenarnya kalau apa yang kita lakuin itu sebenarnya tahu tadi purpose-nya sendiri kayak gitu. Terus kita juga akhirnya dengan orang-orang sekeliling kita itu dikelilingin sama orang-orang yang suportif, itu akhirnya ngaruh sebenarnya. Jadi itu sih lebih ke arah sana. Mungkin kalau Ya, kalau dari Sinta sama banget sebenarnya. Aku juga nggak yang terlalu theoretically belajar tentang yang scripting hal-hal tersebut, tapi kayak secara nggak langsung tuh aku juga mencoba untuk nge-manifest diri aku sendiri kayak karena kan pengen banget ngebangun positif energi gitu di dalam diri aku kalau aku bisa mencapai hal yang aku pengenin. Jadi aku tetap kayak fokus ke tujuan aku dan nyoba untuk aku bisa kok, pasti ada jalannya gitu. Ya. Tadi aku ketinggalan nih Kak soal passionnya Kak Wira yang di ISEC gitu-gitu. Berarti sebenarnya mengenal dunia sosial dan public speaking kayak gitu udah dari kapan? Dari maba kayaknya ya, dari maba. Tapi sebenarnya kayak nggak cuma di ISEC, tapi aku juga belajar di profesional juga. Aku sempat intern di salah satu beauty company juga di Indonesia. Terus juga selanjutnya aku juga implement di tadi touch point dengan teman-teman dari berbagai univ, kegiatan-kegiatan nasional atau mungkin competition. Itu sebenarnya ngebantu aku untuk tahu sebenarnya kapasitas diriku tuh sejauh apa. Jadi once aku pengen evaluate myself itu dari sana kayak gitu. Terus juga public speaking juga dari kelas gitu ya, karena aku komunikasi. Jadi ada kelasnya juga, jadi yang ngebantu banget sih untuk bisa achieving that skills. Ya, ini kalau misalkan ditonton sama teman-teman sebenarnya mereka kayak gila nih orang keren banget nih dalam ini gitu. Nah, tapi aku mau nanya, sebenarnya kalau dari background keluarga sendiri gitu, kayak kalian ada tuntutan gak sih? Mungkin emang kayak harus misalkan nanti lulus kuliah harus berkarir ini gini-gini, atau emang ini tuh passion dari dalam diri sendiri, jadi kayak orang tua tuh gak ada tuntutan sebenarnya gitu. Mungkin dari Sinta dulu. Kalau dari aku, orang tua nggak pernah nuntut apapun dari aku untuk jadi ini atau jadi itu, dan mereka pun juga waktu akhirnya aku decide untuk daftar Tekim dan keterima Tekim, mereka juga kayak nggak masalah kalau kamu kuliah teknik dan kamu selesai juga kerjanya nanti di bidang yang komunikasi or something like that, karena mereka paham apa yang aku bisa seperti itu. Jadi emang nggak ada tuntutan sama sekali. Dari Kak Wira sendiri? Sama sih sebenarnya, kayak yang penting abis ini tahu mau ngapain, terus hal yang kita lakuin positif ya Sin ya. Jadi sejauh itu pasti didukung sih. Nah ini Kak, aku mau sharing sih sebenarnya. Kalau dari aku ya, aku juga termasuk salah satu orang yang sebenarnya bukan dibilang ambis, cuman aku cuman nggak mau menyia-nyiakan kesempatan kayak gitu loh. Nah cuman kadang tuh aku mikir kayak sebenarnya aku kayak gini tuh kenapa ya? Maksudnya gini kan, sebenarnya orang tua tuh nggak ngajarin kita secara langsung kita harus gini. Kadang-kadang ada nilai-nilai tertentu yang diajarinnya tuh nggak secara langsung, kayak berjalan aja. Contohnya kalau di keluargaku, aku tuh alhamdulillahnya diajarin buat punya pilihan. Jadi aku nggak pernah kayak harus ini harus itu, tapi aku diajarin konsekuensinya gitu loh. Kayak misalkan aku nggak pernah disuruh berhijab misalkan kayak gitu. Tapi orang tua kayak nanya aja, kamu mau berhijab atau enggak kelas naik SMP gitu. Terus aku bilang emang nggak apa-apa kalau nggak berhijab misalkan kayak gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting kan kamu tahu konsekuensinya gini-gini. Jadi kayak kita yang mikir sendiri gitu. Nah dari perjalanan karir yang sampai sekarang nih, yang jadi mahasiswa aktif, jadi PR of ISEC Indonesia gitu kan, menurut dari Kak Wira sama Kak Sinta sendiri, apa nilai yang sebenarnya paling berpengaruh yang diajarin sama orang tua gitu, sampai akhirnya jadi orang yang apa ya istilahnya mungkin passionate, punya passion gitulah gitu. Dari Kak Wira. Oke, aku sebenarnya one thing ya sebenarnya kalau dari kedua orang tua aku adalah gimana sebenarnya kita bisa tetap persisten dengan apa yang kita lakuin. Jadi ketika kamu pilih A, ketika kamu pilih jalan A, coba lakuin itu sampai selesai. Karena kadang ini yang aku rasain juga selama kuliah, kayak ada anak yang misalnya dia join organisasi baru 2 bulan tuh udah ngeluh capek gitu ya. Atau aku juga pernah sih. Aku juga pernah mau keluar gitu kan. Emang lagi terasa gak enak-enaknya padahal betul. kan. Atau mungkin kayak lagi kuliah di semester berapa ngerasa tugasnya berat banget. Cuma aku tuh belum tahu sebenarnya itu berguna atau enggak buat diriku kalau misalnya tuh belum aku lakukan sampai selesai. Jadi kayak kemarin kalau misalnya aku enggak menyelesaikan presiden ISEC-ku misalnya selama setahun, mungkin aja aku nggak tahu sebenarnya itu tuh berguna untuk future karirku ke depan kayak gitu. Atau mungkin kalau aku nggak nyelesain magangku, itu mungkin aku nggak bisa dapetin skill yang aku bisa implement sekarang gitu. Kalau aku sendiri, orang tua tuh selalu kayak kasih aku space gitu untuk explore diri aku sendiri. Jadi menurut aku itu salah satu hal yang paling aku privilege yang aku dapetin dari orang tua. Jadi mereka juga kayak oke, kalau kamu boleh explore, tapi kamu harus tahu apa yang kamu mau. Jadi mereka berusaha untuk ngasih aku space
biar lebih memahami diri aku sendiri. Di situ aku ngerasa jadi bisa punya opsi tersendiri untuk diri aku, dan mereka juga memahami, mereka juga mau mendengarkan opsi seperti itu, opsi yang aku pilih itu seperti apa kayak gitu. Jadi di situ sih. Jadi sebenarnya hal yang kalian dapetin ini juga termasuk privilege gitu, karena yang kita tahu ya, karena nggak semua orang ngalamin itu kan. Kadang ada yang memang misalkan keluarganya dokter, jadi untuk tidak memutus tali perdokteran itu gitu kan, ya kan. Itu adalah salah satu privilege yang harus disyukuri gitu. Jadi guys, privilege itu sebenarnya nggak tentang materi aja gitu. Kayak semisal kita dibebasin untuk nge-explore hal yang kita mau, kita passion, itu juga termasuk privilege gitu kan ya. Nah, mungkin ini pertanyaan yang menarik ya. Aku penasaran, maksudnya kalian tuh kan bisa dibilang cewek yang punya ambisi positif ya. Nah, ini kayak orang tuh selalu menganggap ambisius itu negatif. Kayak maksudnya ambisius tuh kayak aku maunya ini gini-gini, padahal sebenarnya manusia hidup tuh kan emang harus punya ambisi kan gitu. Maksudnya ambisi di sini kan konotasinya positif, tahu lah mau ngapain ke depannya gitu. Nah, kalau soal percintaan nih, kalau ngaruh nggak ke percintaan? Maksudnya mungkin ada yang pernah secara langsung bilang aku tuh sebenarnya suka sama kamu, tapi aku tuh terlalu baik buat aku. Ternyata ya banyak, atau kayak bilang insecure gitu mungkin. Ada nggak dari Kak Wira sendiri mungkin? Aduh ini dulu. Nanti kalau mau dikat juga nggak apa-apa. Jangan. Jadi kalau misalnya kuliah, temenan sama siapa aja tuh penting banget kan sebenarnya, selain untuk ya networking, ya untuk ngejaga silaturahmi, even kayak as simple as aku dikomunikasi temenan sama teman-teman yang kayak gini itu untuk apa, pasti ada tujuannya. Di organisasi pilih temen yang seperti apa, pasti ada tujuannya juga kayak gitu. Cuma tadi ya kita balik lagi ke topik percintaan itu. Kalau cowok yang ngerasa kayak gitu sebenarnya dari aku sendiri belum pernah. Cuma memang kalau misalnya ada pun, aku selalu ini sih sebenarnya punya mindset, daripada kita mikirin cowoknya, kenapa enggak cowoknya aja yang fokus untuk memperbaiki dirinya. Jadi kayak nggak usah sibuk mikirin cowok yang insecure karena kita juga kan sebenarnya. Dan kalau misalnya mau ngebandingin juga kayak kita masih jauh banget dari kata independen itu sendiri. Mungkin Sinta lebih berpengalaman. Ayo boleh di sharing, siapa tahu bisa jadi. Jadi kalau aku sebenarnya ya aku pernah ada pengalaman secara langsung sebenarnya. Tapi itu kayak agak shock gitu. Jadi aku pernah kita temenan baik, ngobrolnya lancar banget, tapi pas suatu ketika tuh kita lagi ngobrol tiba-tiba bilang, oke, Sinta, aku nggak bisa kalau misalnya lanjut ini sama kamu karena kamu terlalu mandiri. Kayak, oh my god, apa ini? Gitu. Karena aku ngerasa kayak, loh, enggak kok, aku masih butuh banyak bantuan orang, dan aku juga masih bisa kayak apa ya, dari orang tersebut pun aku juga masih bisa minta bantuannya kayak gitu. Jadi ada sih beberapa pengalaman. Cuma aku juga menurut aku ya kalau emang nggak bisa keep up dengan apa yang sudah aku punya saat ini, ya udah mending kita sama-sama memperbaiki diri aja gitu. Balik salaman dari Udah pernah nih. Kalau dari aku mungkin dia bukan bilang terlalu mandiri, cuman maksudnya aku tuh pernah beberapa kali, tapi dia nggak ngomong secara langsung ke aku, tapi ke temanku. Kayak misalkan dia deketin gitu kan, terus kayak dia ini orangnya gimana sih, tapi kayak aku nggak cocok deh sama ini terlalu aktif gini. Padahal kan kayak kita juga masih perempuan kan ya gitu, kayak itu kan cuman as passion doang gitu loh, tapi sisanya kan ya kita tetap perempuan yang masih butuh temen dan lain-lain gitu kan sebenarnya. Tapi aku nemu kutipan bagus, kalau misalkan kalian pernah nonton Crazy Rich Asian, yang aku lupa tapi si Astrid nggak ya kalau nggak salah yang cerai itu. Nah itu kan suaminya selingkuh tuh karena insecure ceweknya terlalu kaya, suka barang mewah. Dan di situ ada quotes bagus banget, istrinya ngomong kayak, bukan tanggung jawabku untuk membuatmu menjadi laki-laki. Boleh ya gunakan itu ya. Karena kan ya benar kan, maksudnya kita tuh tetap punya perannya masing-masing gitu loh sebagai perempuan dan laki-laki, kayak tetap bener kata Sinta tadi, saling membutuhkan gitu. Berarti ini berbeda ya, ada yang pengalaman ada yang enggak. Tapi mungkin dari Kak Wira sendiri kenapa nggak berpengalaman, ini juga mungkin ngaruh karena gini, apa sih, lingkungan kita tuh kan yang nge-attract orang-orang sekitar juga kan. Jadi ya ketika Kak Wira bersosialisasi sama orang-orang yang istilahnya satu passion dan lain-lain, sebenarnya mindset atau frekuensinya juga sama gitu loh. Iya, benar sih. Keren. Itu jadi pengalaman ya guys. Jadi untuk perempuan di luar sana gitu, tetaplah berkarir, nggak apa-apa gitu. Karena kalau misalkan emang jodoh pasti akan bertemu sendiri yang apa ya, saling mengerti frekuensi gitu. Jadi berat banget.
Ganti topik gitu. Oke, ngomongin apa lagi nih? Tadi percintaan udah, dari soal keluarga juga udah. Mungkin aku mau nanya, tapi ini sebenarnya opsional ya, bisa dijawab atau enggak. Kalau goals ke depannya tuh kalian lebih kayak ke ini goals yang maksudnya endingnya nanti kayak pernikahan atau lain-lain ya udah jauh gitu. Emang niatnya misalkan kayak udah nikah tetap berkarir, atau mau jadi ibu rumah tangga kayaknya udah nih masa aku udah habis jadi kayak tinggal mengabdi untuk keluarga gitu. Kalian tim yang mana gitu? Mungkin dari Sinta dulu. Kalau aku, jujur aku sampai sekarang masih pikirnya aku masih bakalan tetap berkarir meskipun nanti menikah, dan jadi aku pengen banget dapat partner yang emang sama-sama mendukung Amin. apa yang aku pengenin gitu. Jadi ya tetap berkarir. Tetap berkarir. Iya. Oke. Kalau dari Kak Wira? Sebenarnya aku sama, tetap berkarir. Cuma mungkin karena makin kesini makin tahu prioritas juga kan. Jadi pengen berkarir tapi sekaligus itu bisa jadi apa ya, tempat aku sambil mengasuh nanti keluargaku seperti apa gitu. Jadi berkarirnya mungkin lebih ke arah yang bisa working from home atau mungkin yang kerjanya fleksibel aja. Pengen tahu dong perspektif kalian, berarti sebagai kalian yang istilahnya punya passion gitu ya, berarti paham dong tentang parenting dan lain-lain, dan ini sebenarnya bagian dari itu kan, ingin jadi orang tua yang terbaik nantinya. Ini keberatan gak sih kita agak jauh gak sih? Tapi Salah aku narasumber ya. aku penasaran maksudnya, karena kan iya kan, maksudnya ada beberapa orang yang mungkin ini sesuai pilihan dia gitu, ketika berkarir mungkin dia memang mengkesampingkan soal hal itu, tapi ada juga yang justru menjadikan ini tuh sebagai pelajaran untuk nanti diaplikasikan ke anaknya, misalkan kayak gitu. Dan itu dua-duanya nggak ada yang salah gitu kan. Nah, kalau dari kalian berdua sendiri tim yang mana gitu? Oke. Siapa? Kawira dulu. Oke. Kalau misalnya ngomongin parenting, sebenarnya yang aku mungkin ini sejauh ini kita kali ya, Iya, kita kan sama-sama gitu belajar ya. sebenarnya, masih mahasiswa ini ya, Pak. Selagi tadi kan aku milihnya untuk bisa tetap working, tapi untuk keluarga tetap ada prioritasnya juga. Nah, jadi sebenarnya yang penting adalah gimana caranya nanti kita bisa ngasih waktu kita sih, dan juga having quality time dengan nanti kalaupun kita punya anak nanti ke depannya, aku pengen ngerasa kayak aku pengen anakku ngerasa dia nggak kehilangan momen-momen terbaiknya sih bareng orang tuanya nanti ke depannya. Jadi lebih gimana caranya kita bisa tadi managing our time untuk bisa ngatur-ngatur waktu. Dari Sinta? Mirip-mirip sih, aku lebih ke kayak pengen ada co-parenting yang balance gitu antara nanti partner aku dengan aku untuk ke anak aku nantinya, seperti itu. Jadi kayak mereka juga nggak kehilangan waktunya, jadi bisa spending time ke both parentnya gitu, dan mereka juga bisa dikasih space untuk mereka berkembang gitu sih. Itu sih yang Tadi aku ketinggalan nih nanya sama Sinta soal Dewong. Iya, Dewong. Dewong ya, Dewong Pharmaceutical, iya. Pharmaceutical. Nah, jadi guys, selain di SRI tadi, Sinta tuh juga ada ikut organisasi kah itu namanya? Itu aku kayak semacam jadi ambasador. Nah mungkin boleh di-sharing nggak sih itu tuh ngapain aja gitu kegiatannya? Boleh. Jadi aku jadi ambasador nih di namanya Daewoo Pharmaceuticals. Jadi itu perusahaan farmasi di Korea. Dia punya cabang juga di beberapa negara termasuk di Indonesia. Nah, jadi mereka tuh buka program creator gitu. Aku daftar dan keterima. Jadi ada 20 orang se-Indonesia. Kita punya tugas untuk promoting their company, terus juga produknya mereka kayak gitu. Dan juga kan mereka lagi gencar-gencarnya nih untuk cari talent-talent dari Indonesia. Jadi kemarin kita promosi itu, kita pengen ningkatin awareness gitu dari anak-anak Indonesia, dan emang naik banget nih antusiasmenya dari teman-teman Indonesia, karena emang perusahaan itu keren banget menurut aku. Dan dari hal itu, dari program ini tuh aku bisa belajar banyak banget tentang content creating, karena itu kan pertama kalinya aku bener yang kayak serius banget untuk content creating, karena kan jadi waktu seleksi itu ada agensi PR-nya yang menyeleksi video kita, terus kayak menyeleksi kita kan bikin kayak script gitu, gimana kita bikin konten dan sebagainya. Jadi pengalaman bagus banget untuk aku belajar tentang marketing, content creating, dan hal-hal yang bersangkutan tentang itu. Tapi itu berarti kegiatannya dilaksanain online atau offline? Ada offline-nya. Jadi waktu kita pertama itu waktu kayak opening tuh kita online, karena dari Korea juga kita bikin kayak ada seremoninya. Terus kita datang ke salah satu pabrik nih di Surabaya waktu itu. Jadi di sana ada pabrik yang biofarmasi, jadi bisa lihat proses produksinya kayak gitu.
dapat info kayak gitu dari mana sih? Mungkin teman mau di-spill gitu. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya lagi-lagi relasi adalah yang paling utama. Benar, tapi benar. Iya. Jadi karena aku tahu nih beberapa kakak dari berbagai program, dari aku kegiatan-kegiatan organisasi juga di luar kampus, di luar sekolah. Jadi karena salah satu senior aku itu pernah ikut kegiatan itu, tapi beda model programnya. Aku udah nge-follow duluan, jadi ketika mereka open lagi, jadi aku udah oke, sekarang daftar. Ya, itu alasan aku juga kenapa maksudnya nggak menutup kemungkinan tentang organisasi ya, baik itu di luar kampus ataupun dalam kampus. Sebenarnya intinya bukan tentang output skill dan kemampuan, karena kalau mengharapkan itu kan lebih dikerja nggak sih gitu loh, karena organisasi kan ya kita tahu lebih dinamikanya gitu kan. Cuman itu guys, kadang tuh ada aja rezeki ngalir gitu loh. Jadi berteman itu kalau bisa ya jangan temenan aja, bagusnya yang ada relasinya kayak gitu. Jadi bisa ngembangin karir juga, karena dari aku pribadi alhamdulillah juga misalkan dapat kesempatan apa gitu ya itu karena relasi. Jadi nggak dapat dipungkiri bukan karena kita ada oprek nih gitu. Ya ada beberapa kayak gitu, tapi kan beda gitu lah pasti. Dan nih ada stereotip negatif tentang orang dalam tentang relasi yang misalkan kayak kita mah kalah sama orang dalam gini-gini, padahal sebenarnya faktanya orang tuh nggak mungkin ngerekomendasiin kita kalau nggak kita mampu gitu loh. Iya kan, misalkan kayak aku ketemu Kasinta, aku tahu Kasinta orangnya gini-gini, kayaknya bisa deh aku hire buat kegiatan ini. Ya kan karena aku tahu Kasinta mungkin bisa gitu kan, dikasih tanggung jawab itu. Jadi sebenarnya emang relasi itu penting, dan kita jangan sampai nutup mata sampai aduh itu hal negatif gini-gini jadi kita sendiri nggak berelasi gitu. Malah lebih baik kayak kita berelasi kemana aja, terus ngembangin potensi. Kalau misalkan orang tahu kita misalkan bagus dan berpotensi juga pasti bakal di hire juga gitu kan. Keren. Nah tadi kalau dari Kak Wira sendiri selain Isaac gitu ya, apa kegiatan yang bisa dibilang memberikan ilmu yang lumayan banyak gitu lah. Tadi kan ada intern juga mungkin dan kegiatan lainnya sebelum kerja ya, kayak waktu kuliah gitu. Kalau pas kuliah, aku tuh pernah ikut dari maba ya. Aku interest banget dengan international event gitu-gitu kan. Jadi di komunikasi itu ada salah satu kegiatan internasional. Jadi waktu aku maba sebelum COVID ya teman-teman ya, aku ikut namanya DCAGE. Jadi itu kayak semacam communication project dengan beberapa university kayak Thailand, terus juga ada China dan lain sebagainya. Kita ngumpul di Filipina waktu itu. Terus kalau itu sih lebih ke arah international exposure-nya ya. Jadi kayak punya relasi dan networking dari internasional, terus juga punya pengalaman gimana sih working sama teman-teman dari berbagai negara. Terus kalau selain organisasi, kalau yang business case itu aku sebenarnya pertama dan terakhir kayaknya. Tapi alhamdulillahnya lumayan ini juga sih aku dapat third group winner untuk namanya Unilever Future Leaders League, jadi dari Unilever Indonesia. Nah di situ lebih ke arah aku ngasah marketing skillku. Jadi apa yang udah aku pelajarin di kuliah, terus aku sharing dan juga having business case competition di sana bareng teman-teman se-Indonesia, itu yang memorable juga buat aku. Itu sih. Keren. Berarti bisa dibilang ya emang ini ya, lingkungannya tuh akhirnya mendukung untuk karir yang arahnya internasional. Dan itu balik lagi tentang relasi, atau Kak Wira cari-cari tahu sendiri nih gitu? Relasi dan cari tahu sendiri. Kalau misalnya relasi itu lebih ke arah aku bukan dapetin infonya, tapi lebih ke nanti ketika aku daftar, aku juga manfaatin relasiku buat aku tanya-tanyain. Jadi coaching, mentoring tuh bener banget sih. Kayak kalau kita punya orang yang lebih expert di bidangnya, itu kalau misalnya kita nggak tanya-tanya rugi banget gitu ya, apalagi udah kenal gitu. Jadi untuk berkarir ini berarti Kak Wira kayak punya mentor gitu nggak? Kalau yang sekarang belum sih, tapi kalau misalnya pas kuliah bukan mentor, cuma lebih ke orang-orang yang aku sering tanya-tanyain aja gitu. Kalau dari Kak Sinta sendiri ada mentor mungkin? Lebih ke orang sama yang soalnya orang itu juga kayak aktif gitu, dan dia juga kayak nawarin gitu, ada nggak yang mau ditanyain gitu, kalau mau kita latihan bareng gitu. Nah tadi kan bahas soal kegagalan juga nih, aku pengen tahu ada nggak, tapi pernah gagal nggak sih dalam banyak hal ya, nggak harus tentang kegiatan kampus, perlombaan dan lain-lain. Mungkin kayak merasa down atau patah semangat dalam kehidupan kayak gitu kan, dan itu adalah momen yang kayak akhirnya memberikan pelajaran yang sangat berarti gitu. Mungkin dari Kak Wira dulu, ada nggak pengalaman apakah itu, kalau boleh di share? Oke, boleh. Kalau aku lebih ketika aku di organisasi, cuman bukan
tentang organisasinya, tapi lebih ke arah ketika aku leading some team, terus juga ada beberapa memberku yang ngasih aku banyak learning. Salah satunya ketika ada member kita yang capek atau mungkin member kita yang tiba-tiba ngilang di organisasi, seringkali leader itu selalu kayak, kenapa kamu menghilang? Terus kayak kalau kamu nggak balik lagi dalam waktu 3 bulan, nanti kamu akan dikeluarkan gitu kan. Nah sebenarnya yang aku pelajarin juga sampai saat ini buat tim manajemen itu lebih ke arah gimana kita bisa controlling our emotional intelligence juga sebenarnya. Jadi yang aku pelajarin dulu ya, kegagalan itu adalah ada memberku yang sampai dia resign ibaratnya dari organisasi. Dan one thing yang sebenarnya aku realize setelah aku selesai di ISEC di UPN, ternyata orang yang lagi capek, yang lagi segala macam tuh nggak butuh ditanya kenapa, nggak butuh ditanya kayak oh kamu tuh butuhnya apa dari aku, cuman how we as a leader itu bisa giving space untuk mereka kayak gitu. Dan juga sebenarnya untuk understanding mereka tuh sulit banget kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu digimanain, treatmentnya adalah gimana kamu bisa memahamin orang itu dengan ngasih space. As simple as itu sih. Jadi itu yang ngasih aku pelajaran supaya nanti next kedepannya untuk nggak cuma di organisasi tapi di kehidupan juga memahamin orang lain tuh seperti itu. Jadi itu learning point yang sangat penting dari kegagalan. Kak Mira merasa gagal ngelit pada saat itu. Betul. Gitu ya. Tapi kan sekarang jadi PR tuh di ISEC. Nah itu berarti banyak ilmu-ilmu yang dari presiden tadi akhirnya diterapkan di PR dong. Banyak. Nah aku mau nanya, PR tuh kan hubungan masyarakat kayak gitu kan. Kalau di ilmu komunikasinya kita kan gak ada konsentrasi kan, tapi itu lebih kayak condongnya ke broadcastingnya terus ke jurnalistiknya gitu. Jadi waktu di pemilihan PR Indonesia ini emang mau ambil divisinya di PR atau gimana tuh Kak? Aku tuh awalnya karena di komunikasi, konsentrasiku marketing communication. Jadi ketika apply-nya aku apply-nya marketing, tapi mungkin consideration dari ISEC Indonesia-nya lebih menempatkan aku ke PR-nya gitu. Oke, kalau dari Kak Sinta nih, aku ada banget yang mirip sama Kak Wira. Cuma mungkin aku akan ceritakan yang satunya lagi nih ya. Jadi kalau aku sebenarnya ada satu big learning point gitu. Jadi aku kan ada gap year nih dan di waktu aku dapat gap year itu aku ngerasa cukup down banget dan itu kayak ngerasa gagal banget karena beberapa tahun sebelumnya tuh kayak aku masih wah seru ya nih, bagus, lagi naik-naiknya gitu. Tapi ternyata aku harus ada gap year dan di situ pun aku juga harus muter otak. Aku nggak bisa ngelanjutin pilihan aku untuk kuliah soshum seperti itu. Jadi aku harus kembali lagi ke habitat aku di IPA, di science. Jadi di situ aku benar-benar ngerasa kayak oke, apa nih yang bisa aku ambil dari kalau nanti aku misalnya ganti nggak jadi kuliah soshum. Jadi di situ aku benar-benar belajar bahwa rencana tuh pasti kita bisa bikin, tapi kenyataan yang ada ya kita harus terima juga. Tapi kenyataan yang ada itu pun kita juga bisa cari nih hal-hal yang bisa kita kembangin lagi ke depannya yang bisa bawa kita jadi tempat yang lebih bagus lagi. Jadi aku yang belajar banget tuh di situ sih. Berarti all about perspektif, maksudnya kita juga daripada fokus nih, aduh ini aku nggak keterima di sini gini-gini atau kayak gagal di sini, lebih baik cari tahu ini berpotensi kemana gitu, peluangnya di mana gitu kan, cari perspektif positifnya gitu. Nah ini karena durasinya sudah mau selesai ya, karena biar ini Kak, kita kalau panjang-panjang takutnya nggak ada yang nonton. Jadi singkat-singkat aja gitu. Siapa tahu nanti kalau interest kita undang lagi. Boleh. Nah aku mau minta ini dong, tips buat teman-teman di luar sana gitu. Maksudnya selain tips yang tadi ya pastinya, apa sih hal yang harus dilakukan agar tidak menyesal di perkuliahan? Mungkin kayak dari Kak Wira atau dari Kak Sinta mau ngasih tips aktif organisasi atau cari intern, magang atau apa terserah, tapi lebih ke kayak poin intinya tuh kita harus ngapain gitu biar kuliah tuh nggak cuman dengerin dosen sama teman-teman presentasi doang gitu, jadi lebih produktif lah gitu. Dari Kak Wira mungkin. Boleh dari yang masih semangat gitu menjalani perkuliahannya. Oke, kalau dari aku mungkin pesen ya kali ya, bisa lebih nikmatin aja apa yang kamu pengenin di perkuliahan ini. Jadi kalau misalnya kita nikmatin itu kan kita enjoy banget mau apapun itu yang dilakukan. Tapi kalau bisa sambil enjoynya itu sambil memikirkan ke depannya. Siap. Dari Kak Wira apa nih? Betul. Tadi selain enjoy, yang pasti yang kedua adalah teman-teman percaya sama pilihan dan juga apa yang emang udah ditakdirkan. Jadi kalau misalnya tadi
teman-teman mungkin oh kenapa aku nggak di organisasi aja, kenapa aku di organisasi B ya sekarang gitu, atau kenapa nggak jabatannya sampai sini, kenapa nggak, kalau misalnya pertanyaannya kenapa tersebut dan teman-teman akhirnya nggak mengubah mindset teman-teman untuk tadi enjoying dan juga percaya dengan apa yang teman-teman jalanin, itu ngebuat kalian juga akhirnya outputnya nggak akan maksimal gitu. Tapi coba tadi mindsetnya diganti, apa yang bisa dapetin dari sini, dan kalian yang cari itu kayak gitu, dan ya akhirnya itu yang membuat teman-teman percaya, dan ketika kalian selesai di kegiatan A atau role yang lain mungkin ya, itu bisa ngebuat teman-teman ya percaya diri lagi setelah selesai kegiatan-kegiatannya gitu. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya ini tuh mencuri ilmu berkedok podcast. Aku yang pengen tahu tips-tipsnya gimana gitu kan. Nah berarti kalau dari aku sih bisa disimpulin ya, sebagai mahasiswa kita kan masa emas ya. Kayak banyak di luar sana yang mungkin ingin merasakan hal yang kita rasakan duduk di bangku perkuliahan tapi belum bisa gitu. Jadi bisa harus dimanfaatin juga, nggak bener tadi yang aku bilang, nggak cuman kuliah doang kalau bisa gitu. Kita mengembangkan diri atau meningkatkan potensi, dan itu tuh sebenarnya caranya banyak banget teman-teman. Kayak nggak harus di satu jalan aja, kayak misalkan organisasi, misalkan teman kita organisasi, ya nggak harus kita organisasi itu juga gitu. Banyak kegiatan yang bisa dieksplor baik luar maupun dalam kampus, kayak lomba. Tadi kan juga Sinta ikut lomba kan, terus abis itu kayak intern, kayak Kawira, carilah kegiatan-kegiatan yang sekiranya menunjang karir kita ke depannya gitu. Dan hal pertama yang dilakukan ya pastinya adalah menentukan goals gitu, karena kalau kita nggak tahu goals kita apa, takutnya nih asal-asalan gitu lah, aur-auran kita ngelakuin ini oke, mungkin ada sih ilmunya ini itu, tapi kan alangkah baiknya gitu kalau misalkan kita merencanakan gitu. Dan bener kata Sinta tadi, nggak cuma merencanakan tapi tahu juga situasi sekarang, jadi kayak bisa berimprovisasi gitu lah, bisa dibilang kayak gitu ya. Menarik banget. Sebelumnya thank you buat Kawira dan Sinta atas sharing-sharingnya. Jadi guys, ini adalah episode mencuri ilmu ya. Kalian bisa catat, kalau baca ini sambil dicatat, ditulis di notes gitu kan, kira-kira apa aja yang harus dilakukan masa perkuliahan ini gitu untuk lebih produktif lagi gitu. Sekali lagi thank you dan bye teman-teman.